yang Allah Subhanahu wa taala beri khabar kepada kita, dia nabi, rasul, utusan Allah untuk kita ngerti agama Nabi. Al-Islam, inna dina indallah al-Islam, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk ngimani Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang kita diharuskan jauh daripada gangguan iblis laknatullah, yang memang ketika awal sampai ketika Nabi lahir, anar api ini permainan syaitan yang memang amarah. Ibarat masakan dimasak matang, ya dimakan, ya luar biasa dengan bumbulah ini dan itu. Nah, begitu juga panas yang merusak hati manusia sehingga jauh dari rahmat Allah Subhanahu. Al-matar, hujan, termasuk daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adadan ni'amillahi wa ifdhalih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Al-ayah, sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam keharibaan junjungan seluruh alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di majlis Baitur Rahman, majlis yang penuh keberkahan, majlis yang mengundang rahmat Allah insyaallah. Duduk dalam satu perkumpulan majalisul khair yang dikatakan seafdal ibadah apapun yang harus ngerti al-ilmu, yang dikatakan nur, cahaya, yang apa daripadanya itu Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, al-fakir hormati Yai Haji Syarif bin Mansur, mata'an Allah bituli hayatih, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiah, dikabul hajat. Memang anda Kang Farid, mudah-mudahan sehat afiah, dipanjangkan umur, dikabul hajat. Dan antum-antuma jamaah ngariuk pengausan Baitur Rahman, mudah-mudahan dibanyakkan rezeki halalan thayyiban wa mubarakan, diberkahi ilmu manfaat dunia akhirat, dikabul hajat, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan, wabil khusus disehat afiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ada seorang alim, dia punya nama Qadhi Iyad, sahib Asy-Syifa. Beliau sangat mengenali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga menjadi alim. Ada seorang Habib, Masya Allah, Al-Habib Ali bin Muhammad ibn Husain ibn Abdullah ibn Syekh Al-Habsi, sahib Maulid Simtudurar. Itu beliau alim barokah dari mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Al-Habib Ali mempunyai gelar kedudukan Al-Insanul Kamil. Dikatakan Syekh Yusuf An-Nabhani, salah satu guru Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari,
pendiri Nahdlatul Ulama, Syekh Yusuf An-Nabhani katakan, faza kalbun bihubbi ashabi kahfin fakaifa ana bihubbi ali Muhammadin. Anjing ashabul kahfi Allah masukkan ke dalam surga karena kecintaannya kepada ashabul kahfi. Bagaimana dengan aku, fakaifa ana bihubbi ali Muhammadin, dengan kecintaanku kepada keluarga Nabi. Yang dimaksud Al-Insanul Kamil Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ketika zaman beliau radhiyallahu anhum hidup. Nabi manusia, bashar, walakin huwa basyarun la kal basyar, tapi bukan manusia biasa. Nabi memang di antara manusia, Ibn Adam, Sayyidul Mursalin, dikatakan penghulu, pemimpin, bukan penghulu tukang ngawinin, pemimpin daripada Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, anbiya, nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Al-Quran menerangkan bahwa nabi manusia, sama kayak kita manusia, Ibn Adam. Syekh Mutawalli Sya'rawi, sahib tafsir Sya'rawi di Mesir, tafsir akhir, ya, di akhir-akhir mutaakhirin ini ada mufasir Syekh Mutawalli Sya'rawi namanya. Itu katakan memang Nabi Muhammad SAW ini daripada Abna Adam, dikatakan dalam tafsir Sya'rawi itu manusia. Ya, Ibn Adam ini manusia kalau dalam ilmu tafsir. Tapi ahsananas, Al-Habib Ali Habsyi katakan ahsananas, sebaik-baiknya manusia. Syekh Al-Alamah Zabid Nawawi Al-Bantani katakan zainul makhluqat, zainul malaikah, zainul makan, dikatakan tempat seutama tempat Mekah, seutama malaikat Jibril, seutama makhluk, segala keutamaan itu Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada, ya, punya keturunan dari perempuan Sayyidah Fatimah Zahra. Allah terangkan dalam Al-Quran di surah Al-Kautsar. Ini Muharram, kemarin Dzul Hijjah. Wanhar, di situ dikatakan untuk kurban, nyembelih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini akikah Rasulullah 100 onta. Memang Nabi SAW luar biasa. Misal Nabi abtar, naudzubillah min dzalik, ini Habib bisa kafir. Misal, ya, berarti gak seperti Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak Ismail, Ishak, Bani Israel, Bani Ismail. Maka Nabi Allah hibur, inna a'tayna kal kautsar, wahai Rasulullah Muhammad akan banyak punya keturunan. Cuman memang Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan dari kufu, satu kufu, bukan dari Rasul. Kalau dari Nabi, ya, tapi pernikahan itu penuh keberkahan, nikah yang bagus. Allah pilihkan Sayyidah Fatimah dalam riwayat alim al-ulama itu dengan jodoh yang luar biasa. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, al-ulama sahabah dikatakan. Lahirlah terus Sayyidah Fatimah, terus menikah dengan Ali bin Abi Thalib, terus lahirlah Hasan Thumal Husain. Ini disebut Ahlul Bait Nabi. Dia punya anak Sayyidina Hasan Musanna. Dia punya anak Sayyidina Husain, Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Sayyidina Husain ini ketika Karbala, kemarin 10 Muharram, ketika Nabi Allah Ismail disembelih 10 Muharram, ketika Nabi Allah Nuh, Safinatun Nuh berlayar itu dihantam banjir 10 Muharram. Memang Allah Subhanahu wa ta'ala gak biasa lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keluar biasaan Rasulullah. Zam-zam di Mekah Al-Mukarramah,
dengan itu dipukul tongkat, ya keluar air muncrat. Naam, itu diantara yang Allah Subhanahu wa taala beri khabar kepada kita, dia nabi, rasul, utusan Allah untuk kita ngerti agama nabi. Al-Islam, inna dina indallah al-Islam, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk ngimani Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang kita diharuskan jauh daripada gangguan iblis laknatullah, yang memang ketika awal sampai ketika Nabi lahir, anar, api ini permainan syaitan yang memang amarah. Ibarat masakan dimasak mateng, ya dimakan, ya luar biasa dengan bumbulah ini dan itu. Naam, begitu juga panas yang ngerusak hati manusia sehingga jauh dari rahmat Allah Subhanahu. Al-matar, hujan, termasuk daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah numbuhkan itu tanaman di pegunungan-pegunungan sana. Allah bisa menjadikan itu subur, dan pesawahan-pesawahan itu makmur. Itu diantara rahmat Allah Subhanahu wa taala. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Bagaimana Nabi SAW itu meninggalkan kepada kita sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala amar, perintahkan ke Nabi. Yasin wal Qur'anil Hakim. Dikatakan Yasin ismu Muhammad SAW. Yasin ini nama Nabi. Al-Quran yang ngehukumi, yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Harfan bil harfan. Setiap huruf yang dikatakan oleh Habib Abdullah bin Ali Haddad Sanging Bangil Jawa Timur, setiap huruf ada sirnya, setiap huruf ada kekuatan, ada rahasia Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala nuril anwar wa siril asrar. Dikatakan apa rahasia Allah? Sudah barang tentu seutamanya makhluk yang Syekh Nawawi Banten katakan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali sampai dikatakan Syekh Yusuf An-Nabhani seperti itu. Min dzurriyyatir Rasul, anak keturunan Sayyidina Husain ibn Ali bin Abi Thalib. Begitu adab akhlak yang luar biasa. Ya, itu karena apa? Karena kecintaan ke Kanjeng Nabi. Al-mar'u ma'aman ahab, Rasulullah katakan. Kita akan berkumpul di akhirat nanti melihat surga karena kita ngerti ilmu, dan ilmu memang sepenggal. Ya, kawajhun qamar, Rasulullah. Ibarat rembulan itu yang terang di malam hari, setengah itu ilmu purnama itu Nabiuna Muhammad hadas Rasul, hadis Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlakul karimah wa mu'azzamul mu'jizat, mukjizat yang sangat besar Nabi miliki. Terus dikatakan inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Dengan ibadah Nabi, seorang akan menikah, punya keturunan, si anak soleh karena ibadah seorang tua. Dari wudu, terus kumpul suami istri, ya, terus jadilah hamil, punya anak soleh, laki-laki, punya anak perempuan solihah, begitu. Lah benar-benar itu dari wudu salah, buat anak-anaknya bisa bermasalah. Nah, tapi rahmat Allah, ya, berburuk sangka haram, gak akan menyelamatkan seorang ini dengan sangkaan buruk. Pertama saya bapak Guru Habib katakan, ana ini ka'abdi. Allah tergantung bagaimana sangka hambanya. Kalau kita bersangka kepada Allah, Allah bisa menjadikan suatu kerusakan. Nah, ini bahaya. Ini kurang kenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia kita, abna'u Rasulillah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, ini anak Nabi. Karena kita taat dari Rasul, yang dikatakan Rasulullah anak abuha. Anak-anak Fatimah anak abuha, Rasulullah katakan seperti itu. Jadi suatu saat nanti di akhirat, ya, kita cinta kepada habaib-habaib, ya. Habib cinta ke habaib itu. Karena ajaran Nabi Muhammad.
ya akan berkumpul di akhirat itu untuk melihat Nabi. Ya karena mereka humu itrati, kalau Rasulullah khuliqum min tinati. Memang zuriyah Nabi Muhammad, itrah Rasulullah itu akan mendapatkan suatu keutamaan di akhirat nanti. Begitu. Andai kata Al-Imam Asy-Syafi'i katakan Habib bermaksiat kepada orang, kepada Allah, itu dihukum 2 kali lipat. Ketika seorang Sayyid Habib itu iman hilang, ya orang ya sama, jadi kafir kan, hilang nasab, terputus nasab. Naam, itu seperti itu. Terus seorang Sayyid zina di luar nikah, ya, zina nggak boleh, punya anak, ya, anaknya itu kan di luar akad nikah, itu nggak ada nasab. Mahuwa Sayyid, bukan Sayyid. Wa kadza dan kadza. Dikatakan Habib Anis bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi tadi. Sahib Maulid Simtud Durar. Amanah min Rasul itu yang diriwayatkan dalam rawi-rawi Maulid. Mereka itu bertemu Nabi, rawi Maulid Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai, Syekh Ja'far Al-Barjanji, Syekh Saraful Anam, itu punya karomah seperti itu. Zaman bulan suatu saat nanti, wallahu a'lam, nggak ngerti ya, di surga itu. Surga seperti dunia. Abna'u Rasulillah ini nggak bisa ke neraka, ya, tapi bisa diazab Allah. Bagaimana Habib? Kok bisa diazab? Jadi Allah akan habiskan keturunan. Sapa habaib yang kelakuannya nggak benar, akan terputus keturunannya. Ada habaib juga yang belum kelar-kelar nasabnya, itu dikatakan majhulu nasab. Kalau kata orang Jawa, kepaten obor. Itu kayak misal ribet nasabnya, kayak Wali Songo itu dia punya nasab sendiri lah, begini begitu. Naam. Lah kalau Habib-Habib yang ada nih, Habib Abdullah bin Salim, Habib Iyo, ada teman Habib di Bekasi, Habib Abdullah bin Ali Diba, itu dari Al-Atos, Al-Idrus, itu nasabnya ada di Maktab Rabithah Alawiyah, begitu. Jadi memang manusia Nabi, ya. Azizun Alim Atab Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah perlihatkan ke Nabi Muhammad, inna syani'aka huwal abtar. Allah katakan, ketika itu kafir Quraisy nyaci Nabi abtar, Nabi nggak punya keturunan. Jadi kalau orang dikatakan Habib terputus keturunan, sama kayak di zaman kafir Quraisy ketika itu. Ketika itu ya, itu malaikat Jibril datengin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, apa orang-orang itu kepalanya mau aku taruh di bawah kaki di atas? Nabi diem. Biasanya Nabi ngomong, didoakanlah ini dan itulah. Kenapa? Karena Ibrahim alaihi salam, sunanu Ibrahim, Nabi kita ini cinta benar ke Nabi Ibrahim alaihi salam. Banyak keturunan Nabi Allah Ibrahim. Nabi-nabi dan Rasul ini dari abna Ibrahim. Habib pernah ngobrol masalah nasab begitu. Orang ributin apa kaitan Nabi dengan Ibrahim, apa Ismail, apa Bani Ishak? Bukan begitu. Nasab ini nggak ada manfaat. Itu sirah, sejarah tentang bagaimana kita memahami tafsir Al-Quran untuk ngerti ilmu Quran tentang Allah menceritakan Nabi Allah Ibrahim. Itu ada surah Ibrahim, ada surah Nuh, ya, ada surah Jin tuh di juz-juz belakang tuh begitu. Nah, terus lahir Fatimah tuh Zahra, dari Fatimah itu ya berketurunan terus. Nah, ketika itu Nabi nggak ngomong apa-apa. Dipanggil malaikat Jibril ke Allah. Gul, katakan Bani Adam in qata'a nasabuhu. Semua manusia terputus keturunan. Ila Fatimah, kecuali Fatimah.
Bi anna waladun Fatimah ana abuha, kata Nabi. Karena Nabi katakan abna'u Rasulillah. Kenapa? Karena kita mengikuti Rasulullah. Nabi Muhammad katakan ana abuha, aku ayahnya, begitu. Udah jadi luar biasa ya. Luar biasa. Dunia itu bagaimana hidup di dunia menghidupkan ibadah, mematikan nafsu, hawa nafsu. Ini setan ila yaumil kiamah, sampai kiamat. Anak keturunan Ibnu Adam, itu anak keturunan di situ bakal diganggu terus sampai kiamat. Kata Guru Habib Humaid di Magelang, masih ada sepuh Magelang itu ada Al-Mafdhul Ki Khudari di Tegalrejo Magelang, pondok pesantren api namanya itu. Ada situ Humaid masih hidup. Ini diceritakan ini kejadian ini di Eropa. Busi panas ngelumeh. Masya Allah. Itu dikatakan memang kalau diukur dunia ya, di situ ada dua makhluk, bukan jin. Jin di alam gaib, manusia sama iblis. Dikatakan guru dari riwayat Al-Habib Ahmad bin Shalih Al-Attas Bekasi, jin itu sekali setan apa iblis sekali beranak itu lahir 1000 telur nelur. Satu telur pecah, saat lahir satu telur pecah 100. Itu iblis ya. Dan dia bisa bikin anak sendiri, nggak pakai pasangan itu. Karena Allah laknat, Allah kutuk. Karena Aba Ustakbara ketika pertama zaman Allah adakan iblis laknatullah itu. Ketika nggak mau sujud Nabi Allah Adam alaihissalam. Dikatakan Guru Humaid bahkan nggak akan berhenti manak sebelum 1000 anaknya iblis. Itu begitu. Jadi bahaya benar. Nah, itu ngeributin apa keturunan, ngeributin nasab, perkara yang memeh sama kayak belis. Begitu. Apa? Aku anak saha, anak siapa segala macam. Nah, di dunia ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Allah berikan khabar, nikah, dita'arrafu nikah, inna akramakum indallahi atqakum. Allah katakan, takwa kepada Allah yang menyelamatkan seorang ini sampai mati husnul khatimah, ngelihat barzah itu seperti apa? Dikumpulkan di mahsyar. Di yauma yub'atsun, dibangkitkan Allah. Ketika itu enggak nulungin, yauma la yanfa' mal wala banun, harta ketika itu enggak manfaat sama sekali. Keturunan anak ini enggak kepake ketika itu. Enggak ngerti siapa anak, siapa bapak, siapa orang tua segala macam. Ini udah kelewat setelah alam barzah, setelah kematian. Begitu. Takwa, ya takwa. Takwa apa? Takwa seorang yang memiliki khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini wali. Kiai Sarif itu yang dikata kiai, dia punya karamah, kasyaf, dia mempunyai keutamaan, kelebihan. Dan dikatakan kiai. Syekh Nawawi Al-Bantani kiai. Guru Habib Kiai Muhammad Dimyati Pandeglang kiai. Guru Habib Setah Masai Bapak Kiai Haji Ahmad Tajul Arifin Sayyid Bapak Abanom Tasik Malaya. Begitu. Jadi Allah ini memberikan seorang kemuliaan karena tolabul ilmin bil isnad. Terus dia mempunyai guru, duduk ketika itu dengan guru. Habib punya guru di Pasuruan, ahli hikmah Ki Abu Bakar Khalil di Pondok Metal, wah kalau di Nahdlatul Ulama itu ada Pagar Nusa namanya. Ini lain lagi, ini metal. Guru-guru di Pagar Nusa itu dulu bareng sama Habib waktu di metal begitu. Ada suatu pondok Al-Hikmah di Jawa Timur sana. Allahyarham Ki Abu Bakar Khalil di Pandaan, pondok metal. Ada di Bekasi orang pintar nih Haryono, terus apa tuh Ki Junaid Baghdadi, no? Itu ada kait-kaitan begitu. Jadi dunia ini fana. Tapi ketika seorang ngerti sholat, ketika seorang ngerti sujud, ketika orang ngerti Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan Allah beri rahmat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina. Iman, ngerti, la tusyrik billah. Luqman al-Hakim katakan kepada anaknya, ya bunayya
La tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Kenapa orang kok dia melihat dirinya mulia? Ada kibria, sifat iblis laknatullah. Bersekutu dengan apa manusia kecuali iblis? Nyai Roro Kidul lah apa segala iblis dikatakan. Gak ada. Pengganggu paling nyata Al-Ghazali katakan ngeganggu seperti itu iblis laknatullah. Kerjaan iblis. Amarah. Masak di rumah. Bukan masalah kurang bagaimana kebakar kompor. Wa ilaha illallah. Yuk kebakar rumah. Naudzubillah min zalik. Mati anak, mati keluarga, kebakar ini api. Allah sudah katakan lupa. Oh bukan, nggak ngerjakan sholat subuh kali. Kurang kenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak ngerti ratib, nggak ngerti baca maulid Nabi Muhammad. Maka Allah azab, Allah beri musibah. Al-Habib Ali bin Hasan, Sahib al-Qirtas, katakan apa? Membaca ratib, ya. Itu fadail, fadilah membaca ratib ini bisa ngilangkan dosa. Ya. Innama yuridullahu liyudhhiba ankum ar-rijsa 'alal bait wa yutahhirakum tathhira, dikatakan. Orang soleh, kita ngerti bagaimana sholat subuh, bagaimana sholat zuhur, bagaimana sholat asar, gomu solihin, aman. Aman. Orang punya kebencian kepada habaib, bukhtu Ali Muhammad, mata kafiron, Rasulullah katakan, mati kafir. Mati kafir. Orang kalau ngajarkan benci ke habaib, dzurriyyah Rasulullah, abna'u Rasulillah, mati kafir. Na'udzubillah min dzalik. Nah, seperti itu. Nabi Muhammad yang mengatakan, bukan Habib. Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, man mata bukhtu, benci gak tanggung-tanggung, benci mah ke istri yang bawel, laki yang gak bener wajar, lebih benci ke zuriyah kanjeng Nabi. Ya Allah ya Rabb, mata kafiron. Wah, Habib masih hidup. Itu orang maksiat, orang mabuk masih hidup. Orang tukang selingkuh, lelaki gak bener, masih hidup, belum mati, lebih gimana? Amal, ninggalkan sholat, mabuk 40 hari ditinggalkan sholat, zan, pezina 70 tahun, gak diterima amal ibadah orang itu. Tapi sebaliknya orang mahabbah ke halal baitur rasul, mahabbah lir rasul, seperti mereka radhiyallahu anhum. Al-Habib Ali Habsi yang habaib, Syekh Yusuf An-Nabhani yang masyayikh, Syekh Ki Hasan Genggong, Al-Mahfudullah Ahmad Busairi yang ngerti bagaimana dulu di zaman itu bisa mencium bau habaib. Masya Allah, khas laisal amiyah, bukan orang mendapatkan hidayah umum, tapi orang mempunyai kemuliaan ma'rifat. Ma'rifatnya HP zaman sekarang. Tapi selama itu mubah. Lo kalau kecampur yang haram-haram, ngebenci habaib segala macam, ini mal'un, nggak boleh. Wal asri, Allah bersumpah, ini Quran. Al-Imam Syafi'i kagum kepada ayat ini. Al-Imam An-Nawawi, Abu Zakaria, Yahya bin Sharaf yang mengatakan, innal insana lafi khusrin. Orang rugi gak bakalan terdapat azab. Orang rugi akan disiksa Allah. Oh, Nabi katakan, kamu benci kepada anak keturunanku, kau akan mendapat azab. Terus gak diazab. Ini khayalan. Naam, seperti itu. Ilal ladzina amanu wa amilu shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ada Habib misal. Habib misal gak benar. Kiai Sarip ini dekat ke Habib. Habib jadi benar karena Kiai Sarip alim. Kiai Sarip dapat benar jadi Masya Allah karena ada nasab. Karena barokah datuknya habaib-habaib eta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu begitu. Intisab dari Rasulullah. Habib Husain bin Ali bin Abdullah bin Husain bin Abdullah bin Muhsin bin Husain bin Abdullah bin Husain bin Abu Bakar bin Salim bin Umar bin Abdurrahman bin Latus Sahibur Ratib bin Agil bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman As-Sagaf Al-Muqaddam Thani bin Muhammad Maulid Dawileh bin Ali bin Alwi Al-Ghuyur bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Khaliq Kasam. Sayyid Ali Khaliq Kasam setiap salat tahiyat akhir
di depan Sayyid Ali Khalid Kasam, Sayyidina Maulana Muhammad SAW. Setiap atahiyatul assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah di hadapan Sayyid Ali Kasam katakan, alaikassalam ya Ali Khalid Kasam. Ada sebutan-sebutan mereka itu. Bin Alwi bin Muhammad bin Alwi Al-Ba'alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Nah, Ubaidillah ini difitnah-fitnah. Punya anak, kenapa nggak difitnah? Karena karomah. Al-Faqih Al-Muqaddam, Alwi Al-Ghayur bin Al-Faqih Al-Muqaddam, Mi'raj 70. Diriwayatkan seperti itu setiap malam di Qisatul Manaqib Al-Ustadzul Adzam Al-Faqih Al-Muqaddam. Naam, begitu. Terus Ibn Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bagir. As-Sayyid Ja'far Shadiq ini gurunya Imam An-Hanafi An-Nu'man radhiyallahu anhum. Ibn Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib walad Fatimah tu Zahra. Perempuan yang enggak haid. Ini perempuan enggak haid Sayyidah Fatimah. Jadi kayak laki-laki. Ini pendapat Habib Husain sendiri. Ya karena memang tak haid. Begitu. Ahlul Bait Al-Musaffat Tuhuri dikatakan hum amanul ardi fadzakiri. Disanjung-sanjung kenapa? Karena enggak haid. Udah Masya Allah. Sayyidatun Nisa'il Alamin dikatakan begitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita, mendapatkan hasil ibadah. Allah jadikan amal-amal sunnah kepada kita supaya dapat kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.